Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Perkenalkan nami kula Desi Novitasari. Kula saking kelas 12 basa. Teng mriki kula ajeng membahas tentang bab busana adat Jawa. Setunggal blangkon utawa udang. Blangkon merupakan tutup kepala. Bahasa ngoko dari udang adalah iket. Disebut blangkon karena sudah praktis, tinggal dipakai. Blangkon dibuat dari kain batik persegi, kemudian dilipat, ditata, dibentuk agar susunannya sama, kemudian dijahit berdasarkan ukuran kepala penggunanya. Blangkon mempunyai bagian-bagian tertentu. A. Kuncung adalah bagian ujung atau pucuk dari iket yang berada tepat di tengah jidat. Kuncung ini hanya ada di blangkon cengkok mondol. B. Wiron. Wiron merupakan bagian iket yang diwiru atau dilipat rapi. Wiron berada di sisi kanan dan kiri di atas alis mata. C. Sunglon merupakan sisi pinggir yang berada di atas wiron. D. Kemada merupakan pinggiran batik yang ditempatkan di kiri kanan blangkon. E. Talingan merupakan bagian blangkon yang berada di sisi kiri dan kanan bagian bawah, agak melengkung sehingga persis di atas kedua telinga. F. Modangan merupakan bagian atas blangkon mulai dari rambut depan, tengah sampai mondolan. G. Mondolan yaitu bagian belakang blangkon yang berupa bulatan agak lonjong dan gepeng atau pipih presisi di atas tengkuk. Nah, filosofi udang berasal dari iket yang harus kencang, rapat, tidak boleh longgar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pikiran manusia tidak mudah goyah. Tekadnya harus kuat dalam berbagai situasi. Jenis blangkon diantaranya yaitu blangkon Solo yang tidak menggunakan mondolan atau trepes. Blangkon Yogyakarta memiliki mondolan. Blangkon Kedu, blangkon Banyumas, blangkon Sunda berbahan batik tidak menggunakan mondolan atau mirip blangkon Solo. Yang kedua adalah baju atau klambi atau rasukan. Berdasarkan bentuknya, baju busana Jawa ada dua macam, yakni atela dan beskap. A. Atela berbentuk jas tutup. B. Beskap juga berwujud jas. C. Sikepan atau rompi. D. Langen harjan yang mirip dengan tuxedo. E. Takwat atau surjan. Aturan penggunaan baju. Baju adat Jawa memiliki aturan pemakaian tersendiri di keraton. Aturan tersebut dibedakan sebagai berikut. 1. Di dalam Keraton Surakarta. Aturan penggunaan busana dibedakan menjadi dua, yakni pada saat pisawonan ageng dan pisawonan sehari-hari. Berikut penjelasan. Pisawonan ageng untuk para santana dalem riyong gigil yang bergelar KPH, KP, Kra, pakaian yang digunakan adalah sikepan pendek berwarna hitam dengan rompi putih. Untuk abdi dalem Bupati Sepuh Riyo dengan gelar Krat, pakaiannya adalah sikepan cekak warni cemeng, udeng cengkok mondol kuncung, keris warangka ladrang. Untuk para sentana dalem, abdi dalem Bupati, Bupati Anom dengan gelar KRMT, KRT, RMT. Abdi dalem seperti panemu ke bawah, pakaiannya adalah atelah cemang, udeng cekok, mondol
dengan kuncung keris warangka radra hangaren samir. Pisauanan sehari-hari. Dalam pisauanan sehari-hari semuanya baik putra sentana dalam maupun para abdi dalem pakaian adalah sembarang beskap asalkan tidak berwarna hitam. Di luar keraton, busana adalah Jawa yang digunakan di luar keraton biasanya dalam acara mantu, ulang tahun, supitan atau sunatan atau kitan, layatan, taziah adalah beskap. Stagen. Stagen merupakan alat untuk mengikat sinjang jarik ke badan agar tidak melorot dan lepas. Bahan stagen dibuat dari kain tenun tebal dengan panjang 2-4 meter. Warnanya bermacam-macam, ada hitam, putih, hijau. Jenis epek. Ada memiliki 3 macam epek, yaitu 1. Epek polos, tidak ada hiasan sama sekali. Yang kedua, epek bordir yang dijahit dengan berbagai motif untuk walang atau ombak banyu atau motif bunga-bungaan seperti daun pakis. Ketiga, empek rambut yang dibuat dari rambut kuda warna hitam. Sinjang atau jarik. Sinjang merupakan bahasa kromo dari jarik. Jarik atau sewek Jawa Timur. Basa kromo inggilnya adalah nyamping. Sinjang merupakan kain batik panjang yang digunakan dengan cara melingkarnya di badan menutupi perut ke bawah sampai mata kaki. Filosofi sinjang berasal dari jarik yang berarti ojo serik, yaiku jangan iri atau benci pada orang lain. Sabuk atau lotong. Selain itu, sabuk juga berfungsi untuk menyisipkan keris. Jadi bagian belakang beskap yang sengaja dibuat lubang itu untuk memudahkan pengguna menyisipkan keris atau sabuk. Sabuk pada pakaian adat Jawa berbeda dengan sabuk atau ikat pinggang modern. Sabuk ini berfungsi sebagai penutup stagen. Epek dan timang. Ujung dari epek ini diberu timang atau gesper sebagai penahan serta lerep agar sisa epek tidak menggantung. Timang atau gesper dan lerep biasanya terbuat dari kuningan yang dihias ukiran. Yang disebut dengan epek adalah ikat pinggang modern yang dibuat dengan bahan kain bludru dengan lebar sekitar 5 cm dan panjang kurang lebih dari 120-150 cm. Keris utawa duung atau wangkingan. Keris merupakan senjata bagi orang Jawa yang sangat adiluhung. Disebut adiluhung karena di dunia tidak ada yang memandinginya. Mulai dari pembuatannya yang harus hati-hati, rumit, penuh ketelitian, sabar, dan ketenangan hati. Calena atau selop. Filosofi calena adalah sebagai lambang untuk beribadah secara lahir batin kepada Allah. Calena merupakan bagian pakaian adat Jawa untuk alas kaki. Calena bisa dibuat dari kulit hewan atau bahan sintetis. Calena digunakan untuk menutup jari kaki, sedangkan bagian belakang tumit terbuka. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kata, ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.